Wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener ora lumrah. Tanah penuh kisah dari kerajaan masa lalu, era kerajaan Hindu hingga kerajaan Islam. Banten Girang dan Kesultanan Banten berada di tanah yang saat ini bernama Kota Serang. Kota yang bervisi madani ini memiliki kekayaan cagar budaya dan sejarah yang berlimpah. Banten Girang dan Keraton Kaibon adalah dua dari banyak warisan budaya kejayaan kerajaan di Banten yang hingga saat ini masih terjaga kelestariannya. Kaya akan pembelajaran, nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan terus dikaji oleh peneliti. Dengan demikian, dapat menambah hasanah keilmuan bagi kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Kota Serang, Banten khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada anak cucu kita bahwa dulu pernah ada kejayaan di Banten ini dan sekarang ada peninggalan-peninggalannya. Kita angkat nilai-nilai atau filosofi yang ada pada tiga situs itu karena pasti kalau kita lakukan penelitian, ada nilai-nilai yang ada di dalam situs itu. Paling tidak akan bisa menggambarkan peradaban yang ada pada saat itu. Rencana dari situs bawah air yaitu kita mulai dari Banten Girang. Bahwasannya itu titik awal di mana jalur transportasi yang pertama disebut dengan jalur rempah itu. Dari mulai Banten Girang sampai ke Masjid Kaujon, lalu ke Keraton Kaibon. Nah itu maka yang akan kita gali situs bawah airnya, termasuk sejarah yang ada di dalamnya. Sumber dari manuskrip lokal di sejarah Banten Besar, Banten Girang itu adalah pusat administrasi kerajaan Sunda. Jadi yang ada di Tatar Sunda Pajajaran, Tatar tanah Sunda sampai ke Cirebon itu di bawah kekuasaan Banten Girang. Karena kerajaan Sunda itu tempatnya pindah-pindah. Di Banten, terus di Kerawang, di Garut, di Bogor, disesuaikan dengan cepatnya. Di masa akhir, kebetulan Banten sebagai tempat administrasinya. Banten Girang ini adalah kerajaan Hindu, menganut agama Hindu dari tahun 932. Orang Hindu membuat satu kepemerintahan di Banten Girang ini dinamakan kerajaan ataupun pemerintahan yang disebut kita Kerajaan Tatar Sunda. Di Banten Girang ini kekuasaannya mencakup satu provinsi se-Jawa Barat yang dibatasi sebelah timur adalah Cipamali yang disebut dengan orang Jawa namanya Sungai Kalijaga. Ke sebelah barat itu sampai Lampung sehingga ada di sana lautan yang dinamakan Selat Sunda. Itu karena Lampung itu menjadi bagian ibu kota kerajaan Banten yang ada di Banten Girang ini pada saat itu. Kalau di kerajaan Sundanya sebagai kerajaan agraria, posisinya di bawah lereng Gunung Karang, karena jalur administrasi dari memiliki 5 pelabuhan besar saat itu. Pelabuhan Sigidi yang posisinya ada di titik 0 Banten, itu Tanjung Pujut. Yang kedua pelabuhan Bantam yang posisi di Karangantu. Yang ketiga pelabuhan Pontang, pelabuhan Tanara, dan pelabuhan Kalapa. Pelabuhan Kalapa ini yang di Mauk. Nah, inilah kekuasaan kerajaan Banten Girang yang membawahi 5 pelabuhan besar. Nah, dari pelabuhan itulah Banten Girang sudah berhubungan dengan bangsa Tionghoa itu sejak abad ke-10 karena banyak ditemukan sepanjang jalur Cibanten itu keramik-keramik beberapa dinasti dari masyarakat Cina. Ya, artinya kerajaan Banten Girang sudah membuka diri dengan dengan bangsa yang dari luar. Masa berganti, Banten Girang atau Kerajaan Tatar Sunda semakin berkembang hingga mencapai masa keemasan pada era Pajajaran yang dirajai Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi.
Sang Prabu memiliki beberapa istri, salah satunya Nyai Subang Larang, murid dari Syekh Kuro Karawang. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 2 putra, Raden Walang Sungsang atau Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana dan Raja Sengara. Juga 1 putri yaitu Nyai Rara Santang, ibunda dari Sunan Gunung Jati. Ketika itu Rara Santang dikawin dengan Syarif Abdullah, seorang raja Mesir, dibawa ke sana. Nah, berumah tangga dengan Syarif Abdullah, seorang raja Mesir, maka mempunyai beberapa anak. Yang pertama adalah namanya Paletehan. Paletehan ini semenjak kecil orangnya cerdas, karena seorang anak raja. Setelah taraf dewasa, ibunya ini, Rara Santang ini berdongeng. Dongeng kepada putranya bahwa bapak kolot atau bapak moyang kamu di Pasundan ini seorang raja. Emak udah nggak kesana-sana. Tahu mak kamu, bapak uak kamu masih ada atau enggak? Karena udah menjelang dewasa. Bu, saya pengen kesana, pengen bertemu dengan uak, dengan mamang. Ya silahkan kamu kalau udah mampu kesana. Jadi Banten Girang itu adalah pusat kerajaan Sunda terakhir di masa Surawisesa, karena dibuktikan dengan perjanjian bilateral antara kerajaan Sunda dan kerajaan Portugis di tahun 1511, di tahun 1521 dengan kedatangan beberapa tim perjanjian dagang sampai tahun 1527, kemudian peralihan prosesinya dari Banten Girang ke Maulana Hasanuddin itu diperbaharui. Ini bukti sumber dari Eropa ya. Pada abad ke-14 Banten Girang itu juga sudah berhubungan dengan masyarakat Timur Tengah, Gujarat, terus Arab, terus ini dengan dibuktikan kemudian Islam datang, sehingga kekuasaan kerajaan di Banten Girang yang dicerita rakyat heboh dengan posisi adu jagonya gitu kan. Sementara dicerita di sumber sejarah yang ditulis oleh orang kesultanan tidak ada adu kesaktian, adu jago itu, tapi dicerita rakyat itu kan heboh ya, sebagai tradisi lisannya gitu kan. Tapi di tradisi tertulisnya justru nggak ada. Yang ada di tradisi tertulis adalah yang menarik bagi saya gitu kan, ketika mengkaji beberapa manuskrip, ternyata yang dicari oleh Panembahan Maulana Hasanuddin itu adalah kepustakaan. Sehingga 7 tahun sebelum menguasai Banten itu yang dicari adalah kepustakaannya. Terus kemudian berdialog dengan beberapa para pandita, dengan para sangyang, para guru, para itu segala macam. Kemudian ada satu perjanjian sebelum kekuasaan dialihkan ke Maulana Hasanuddin, karena Maulana Hasanuddin sebagai cucu dari Raja Banten Girang, karena salah satu anaknya yang perempuan Kawunganten dinikahi oleh Syarif Hidayatullah, punya anak Maulana Hasanuddin. Nah ini dari perjanjian-perjanjian itu yang didiskusikan, yang dikampanyekan itu adalah tentang hukum jinah. Hukum jinah menurut Islam seperti apa, hukum jinah menurut masyarakat Banten Girang dulu seperti apa. Dari dari manuskrip itu diinformasikan bahwa hukum jinah yang ada di masyarakat Banten Girang dulu, para pelakunya itu dibuang selama 40 tahun. Tidak boleh ditegur sapa kepada para pelaku jinah. Ketika ada yang melakukan penegur sapa dengan pelaku jinah, maka akan kena hukuman yang sama. Sehingga Maulana Hasanuddin ketika mendengar hukuman ini dianggap berat selama 40 tahun secara mental, ternyata Maulana Hasanuddin kemudian menggunakan hukum Islamnya dengan diranjam, tapi ditambahin satu kalimat, sampai mati gitu. Jadi dianggap sama-sama berat hukuman jinah itu. Sehingga mulai di situ dianggap antara kepercayaan masyarakat Banten Girang dan kepercayaan baru dari Maulana Hasanuddin itu diserahkan ke cucunya Maulana Hasanuddin. Sehingga Maulana Hasanuddin punya gelar Panembahan Sabakingking. Kerajaan Banten Girang itu yang adu jago dengan Maulana Hasanuddin itu ada 2 pemerintahan, sistem pemerintahan, ada sistem pemerintahan administrasi, ada sistem pemerintahan keagamaan. Nah, sistem pemerintahan pucuk umum yang sistem pemerintahan ini adalah masih satu duriat
dari Prabu Siliwangi. Karena Maulana Hasanuddin itu anak dari Syarif Hidayatullah, ibunya Maulana Hasanuddin itulah Kawunganten. Kawunganten ini anak dari Raja Banten Girang. Yang dalam beberapa manuskrip ada yang mengenal dengan tokoh namanya Ratu Sorosoan sebagai ratu wilayah yang membawahi antara Sunda Kelapa dan Banten Girang. Terus kemudian ada Pucuk Umun Hajar Domas. Nah, yang melakukan adu jago itu adalah Pucuk Umun Hajar Domas. Karena Pucuk Umun Hajar Domas ini bagaimana caranya orang baru dari keturunan Siliwangi yang dari garis ibu bukan ingin menguasai, tapi mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena keilmuannya, karena bijaknya, karena kesaktiannya, sehingga melakukan diskusi keilmuan ketika proses Atilar Pustaka dalam sejarah Banten, jadi mencari perpustakaan itu dengan para Hajar Domas. Sehingga disitulah ada cerita istilah adu jago. Nah, adu jago itu adalah cara untuk mengumpulkan masyarakat supaya berkumpul. Setelah masyarakat berkumpul, baru mendiskusikan tentang ajaran Sunda dan ajaran Islam.